Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it. I don't know why. Revolved around my life after I found another. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khoiria Rahab dari kelas BUN 2B, asal kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang teori ilmu komunikasi yang bagian nomor 4, yaitu Media Equation Theory. Teori ini dikenalkan pertama kali yaitu Byron Davis dan Sally Fortners pada tahun 1966. Dalam tulisannya The Media Equation, How People and Place pada tahun 1996, Media Equation Theory atau teori persamaan media ini ingin menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah media itu manusia. Teori ini membantu dalam merancang platform media sosial di teknologi komunikasi lainnya dengan cara yang mendukung interaksi sosial yang lebih alami dan efektif. Menurut asumsi teori ini, media itu diibaratkan manusia, dan teori ini juga memperhatikan bahwa media juga bisa diajak sebagai lawan bicara kita. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face to face. Contoh dalam teori ini adalah saat kita Zoom, saat kita panggil suara dengan gadget, atau dengan saat kita berwawancara kepada seseorang, itu adalah face to face, dalam situasi face to face. Nah, yang dimaksud dominan dalam asumsi teori ini adalah saat kita itu berkomunikasi dengan media massa yang bisa diajak lawan bicara. Contohnya ialah saat kita melihat video atau FYP dari TikTok. Nah, dari situ ketika kita menyukai video tersebut atau menyukai FYP dari TikTok tersebut, maka kita akan senyum sendiri. Atau kalau kita tidak menyukai dengan video tersebut, maka akan menimbulkan emosional yang lebih tinggi atau lebih rendahkan. Dan itulah yang dimaksud dengan teori ini dalam hal komunikasi secara individu. Dan dari teori, nah, itulah komunikasi interpersonal individu yang dikaitkan dengan teori ini, yaitu komunikasi yang kita bisa mengajak lawan bicara kita dengan media massa. Setelah saya sedikit menjelaskan media equation theory, masuklah kita di acara inti, yaitu saya akan menghubungkan komunikasi ini dengan komoditi kopi. Kopi adalah salah satu komoditas paling penting di dunia, dikenal baik sebagai minuman yang populer maupun sebagai produk ekonomi yang signifikan. Kopi berasal dari biji tanaman kopi, terutama dari dua spesies utama, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah moderat dapat memiliki manfaat kesehatan seperti mengurangi risiko penyakit tertentu. Nah, itulah sedikit paparan tentang kopi dari saya. Sekarang kita akan menggabungkan komunikasi ini dengan komoditas kopi. Saya kan pecinta kopi. Menurut kamu, rasa kopi itu gimana sih? Menurut saya, rasa kopi itu ada pahit-pahitnya. Efek sampingnya apa? Karena saya kan suka minum kopi, takutnya ada efek samping. Menurut saya, jika terlalu banyak mengkonsumsi kopi akan mengakibatkan kesehatan tubuh kita akan rendah. Dan jika kan kopi itu mengandung kafein, dan di dalam kopi itu kan terdapat kafein. Jika kita mengkonsumsi kafein yang banyak akan terlupa dengan keadaan hidup. Padahal dalam kesehatan itu tidur itu sangat dibutuhkan untuk menenangkan diri. Nah, itulah contoh dari wawancara dalam situasi face to face. Inilah contoh media bisa menjadi lawan bicara serta bisa diajak berbicara dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua
warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to